Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang begitu ceria ya, karena memang kita lagi nggak terlalu panas, nggak terlalu hujan ya, agak mendung-mendung. Jadi nuansa Poltekkes Ternate membawa satu angin segar lewat literasi yang luar biasa, dan ini dikembangkan, dihadirkan lewat perpustakaan daerah Gersipan ya di Kota Ternate, dan ini membawa suatu keberkahan bahwa Ternate ke depan menjadi kota literasi sudah mulai ada aura yang terbaik. Dan pada hari ini dari Poltekkes Ternate, tepatnya di lantai 4 ya, Pak Dir, dan kita ketemu di sini, dan saya selaku host atau pewara ya, moderator Amarome, yang saya pada pagi hari ini tidak sendiri, karena saya akan ditemani oleh orang-orang hebat pada bidangnya, dan mereka sudah berkecimpung warawiri di mana-mana, dan ini merupakan satu bentuk ikhtiar bersama dari mereka semua untuk mengembangkan yang namanya literasi, pustakawan, dan terpentingnya kebudayaan di Provinsi Maluku Utara, terkhusus di Kota Ternate. Untuk itu kita akan membahas apa, nanti akan saya sampaikan, namun saya perkenalkan dulu yang hadir di studio podcast Poltekkes Ternate kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ternate, yaitu Bapak Dr. Haji Rizal Marsauli, SEMM, Sekretaris Daerah Kota Ternate. Apa kabar Pak Sekot? Sehat ya? Auranya kelihatannya sudah agak-agak mulai kayak Messi apa siapa nih, karena saya tahunya kemarin Argentina ya. Oh, Spanyol, saya salah rupanya ya. Biasa Pak Sekot, anak muda yang sangat luar biasa mengembangkan dan membangun Kota Ternate dari nalar berpikir beliau, dan itu dikembangkan lewat apa? Lewat literasi. Itulah Sekot Ternate. Dan dulunya ada Dr. Agus Sutoyo, MC. Beliau adalah Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpusnas Republik Indonesia. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Sehat selalu ya. Apa kabar? Iya, alhamdulillah sehat juga nih. Ini baru pertama ke Ternate atau sudah berapa kali? Seingat saya 6 kali. 6 kali, wih, berarti jadi putra daerah dong ya. Kasih namanya literasi rempah-rempah, yang menghadirkan para pustakawan-pustakawan yang berbudaya rempah. Begitu kan ya? Bahkan saya pernah menulis satu tulisan itu judulnya terkait dengan Kota Ternate, Kota Rempah. Kota rempah, luar biasa. Mungkin nanti juga kayaknya nih, saya sama dan kami semua kayaknya mau ingin tahu juga tuh asal dari literasi tulisan dari Pak Dia dulu pastinya kan, karena orang Ternate hobi baca. Bahkan saya kesini, beliau menunggu saya sambil baca-baca di depan, itu luar biasa. Manajer Gramedia Ternate, Pak Widi Widianto. Apa kabar Pak malam ini? Siang pagi hari ini. Selamat pagi. Iya, ini pagi. Ketemu lagi kita. Iya, ketemu lagi. Kalau kemarin saya undang di acara saya di kampus Umat ya. Ya, di sini umatnya berkampus gitu. Karena kita bicara literasi. Luar biasa. Dan juga ada tuan rumah yang memiliki hajatan ini, yaitu Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Ternate, Ibu Sania. Apa kabar Bunda? Sehat. Iya. Sehat. Senyum seorang ibu itu membawa satu keberkahan yang luar biasa, dan pagi ini kita dapatkan itu soalnya dari seorang ibu kadis yang sangat luar biasa dalam pengembangan literasi, terkhusus tentang perpustakaan dan kearsipan di Kota Ternate. Cepat saja lah, simpel-simpel, santai kita cerita, karena saya hanya sebagai pembuka, jadi nanti kita akan mendengarkan mungkin arahan pertama mewakili pemerintah Kota Ternate, yaitu Sekretaris Daerah, yang akan membuka ini sebagai bagian dari bagaimana Kota Ternate ke depan sebagai kota literasi yang kita makan, dengan mengembangkan apa yang disebut dengan transformasi sumber daya manusia, mewujudkan pustakawan profesional unggul dan berkualitas. Mungkin pertama kita ke Pak Sekretaris Daerah Kota Ternate, Pak Rijal. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Subajo. Yang sudah datang kesekian kali ke Kota Ternate,
dan audiens para adik-adik Politekes yang alhamdulillah pada pagi hari ini bisa hadir di lantai 4 untuk mengikuti podcast yang terkait dengan pengembangan kapasitas dalam rangka penguatan kepustakaan yang ada di Kota Ternate. Saya mungkin mengawalinya ini dari apa yang menjadi spirit dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, yaitu terkait dengan bagaimana negara, pemerintah dalam rangka menciptakan generasi emas 2045. Nah, di dalam mimpi besar, harapan, cita-cita besar itu telah termaktub dalam rencana pembangunan jangka panjang menengah nasional, yang dimana poin-poin penting di situ itu telah memuat sejumlah kebijakan nasional yang kemudian di-breakdown ke dalam 6 astacita Bapak Presiden, yang dimana di situ mengamanatkan bahwa para menteri, gubernur, bupati, wali kota itu bagaimana merespon terhadap apa yang menjadi semangat harapan tadi dalam rangka mewujudkan generasi emas 2045. Nah, ini tentu membutuhkan satu skema, ini tentu membutuhkan satu instrumen, ini tentu membutuhkan satu kerja-kerja kolaborasi, sinergi dalam rangka mewujudkan cita-cita besar negara ini. Kita di sini tidak punya sumber daya alam yang mungkin agak berbeda dengan Haltim, dan juga beberapa kabupaten kota yang lain. Tetapi untuk jangka panjang, pemerintah kota kita sudah harus berpikir untuk bagaimana apa yang diamanatkan dalam RPJMN itu, untuk bagaimana skema menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, tentu ini juga ada beberapa instrumen, langkah-langkah strategi, kebijakan-kebijakan yang terstruktur dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita besar tadi. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa kalau apa yang menjadi harapan negara untuk bagaimana mencapai Indonesia emas, pasti ada peta jalan, pasti ada roadmap, pasti ada langkah-langkah, pasti ada skema yang diminta kepada para gubernur, bupati, wali kota untuk bagaimana mendesain skema ini untuk nantinya apa yang dicita-citakan tadi bisa terwujud di 2045 nanti. Nah, bagaimana dengan Ternate? Bagaimana dengan pemerintahan dalam membijaki kebijakan negara ini yang kemudian itu terimplementasi dalam tugas pokok dan fungsi dari masing-masing perangkat daerah, yang lebih terkhusus lagi teman-teman yang ada di kantor perpustakaan atau dinas perpustakaan dan kearsipan Kota Ternate. Nah, merespon astacita tadi, kalau kita melihat bahwa kapasitas atau sumber daya manusia adalah hal mutlak yang harus dipenuhi, tentu kita juga harus berpikir bahwa kalau misalnya mau di Indonesia emaskan para generasi, paling tidak apa yang harus kita siapkan. Nah, banyak jalan menuju ke arah ke apa yang menjadi cita-cita tadi. Tetapi skema pemerintah kota, kami lebih melihat bahwa apa yang menjadi tujuan besar tadi, yang pertama kita menyiapkan roadmap dulu. Jadi langkah untuk mengarahkan atau menuju ke tujuan tadi, step by step dengan keterbatasan anggaran yang ada ini, paling tidak skema-skema mulai dari perencanaan, kemudian bagaimana dari pelayanan, kemudian selanjutnya paling tidak itu harus berkonsisten, itu setiap tahun harus ada dalam kebijakan RPJ dengan Pak Wali dan Pak Wakil untuk 2025-2030 atau 2029. Nah, saya sebagai pembuka di sini yang saya mau beri catatan bahwa menarik benang merah dari apa yang telah dirumuskan oleh Bapak Presiden dalam RPJP dan RPJMN nasional yang disusun oleh Bappenas, paling tidak para gubernur, bupati, wali kota harus punya cara dan strategi dalam rangka menciptakan sumber daya tadi. Nah, perpustakaan
perpustakaan adalah salah satu instrumen kita untuk bagaimana wadah ini, alat ini kita maksimalkan dengan memperbaiki fasilitasnya, menyediakan sarana prasarananya, menyiapkan kapasitas sumber daya manusianya. Nah, sehingga apa yang menjadi semangat ini itu benar-benar bisa terskema dengan baik dalam rangka menuju cita-cita besar tadi. Jadi karena saya di sini juga mewakili pemerintah kota, izin Pak Moderator, jadi kurang lebih seperti itu. Hari ini ada Gramedia hadir di sini, kebetulan Pak Agus juga ada di sini dan Pak Wadir 3 Politekkes Kemenkes Ternate juga ada. Karena ini yang diharapkan, pola-pola kerja sinergi dan berkolaborasi adalah cara yang memang, dan tadi juga saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus di pembukaan tadi, bahwa ada misalnya terkait dengan KKN literasi. Nah, ini satu pola model inovasi yang memang harus kita harus beradaptasi, dan ini teman-teman para pemangku kepentingan di daerah juga kita harus siap untuk merespon ini. Dan kemudian tadi yang satu lagi terkait dengan bagaimana para pegiat-pegiat literasi tadi, kita harus banyak untuk membuat kegiatan, event, misalnya ada pameran buku, atau kemarin yang digagas oleh salah satu teman-teman pegiat Abang Sof dan teman-teman itu, ya tadi misalnya Ternate Membaca. Nah, ini adalah salah satu bentuk yang harus kita maksimalkan ke depan. Mungkin itu sementara dari saya, Bapak. Luar biasa ya, dari pusat tentunya lewat Astagita Presiden. Sebelum saya ke Pak Agus nih, ini menariknya, kalau misalnya kita bicara soal regulasi nih, Pak Sek, bahwa ternyata kita mulai dari yang namanya naskah akademik, melahirkan master plan, lalu kita melahirkan yang namanya roadmap, peta jalan, dan seterusnya. Kemudian ke depan, apakah kolaborasi atau sinergi ini bisa ke kampus, akademisi, universitas yang bisa saja melahirkan satu program studi mungkin, atau apa begitu, mungkin satu pustakawan, karena kita di Maluku Utara mungkin masih sedikit, karena saya juga pernah dengar katanya pustakawan kita di beberapa sekolah dan lain sebagainya, ya kalau untuk sarjana ketiga atau keempat atau yang lain itu juga masih minim gitu. Apa yang akan dikembangkan oleh pemerintah kota Ternate ke depan? Ya, sudah menjadi kebutuhan daripada anak-anak kita, adik-adik kita, dan kita sekarang. Perpustakaan itu tidak lagi sebagai mindsetnya itu, paradigma itu sudah berubah. Dia tidak lagi sebagai manajemen collection, artinya hanya mengumpulkan buku-buku, menyusun, mengkatalogkan, dan lain-lain. Tetapi bagaimana mentransfer knowledge kan? Artinya apa yang ada di setiap perpustakaan itu harus mampu hidup dan menghidupkan orang yang membacanya. Nah, sehingga yang terpenting adalah bagaimana mendesain atau memperkuat sumber daya manusia yang dalam hal ini petugas yang melaksanakan itu betul-betul punya kapasitas dan kapabilitas dalam melaksanakan tugas tadi. Nah, sehingga sekali lagi pemerintah kota melalui dinas perpustakaan dan kearsipan Kota Ternate, kami berharap bahwa kolaborasi dengan teman-teman dari perguruan tinggi, kemudian orang tua, wali siswa, sekolah, kemudian para pemangku kepentingan itu wajib untuk punya satu skema dalam rangka menjawab permasalahan ini ke depan. Mungkin itu. Ya, apa namanya, ini atau podcast ini gitu. Tapi kayaknya kan kita bisa tepuk tangan juga dong. Ayo tepuk tangan tuh. Dan paling penting juga dia sebagai mitra pembelajaran digital. Paling tidak kan seperti itu. Itu yang saya sedikit ambil dari Pak Sek tadi. Bagaimana nih Pak Agus kita mengembangkan pustakawan kita tadi ke depan yang tidak tadi hanya sebagai penjaga buku, yang dia mengkatalogkan dan lain sebagainya. Yang dia harus jadi sebagai penawar dan mentransfer pengetahuan, knowledge dan lain sebagainya ke depan. Silakan Pak. Bahwa seorang pustakawan bisa mendorong masyarakat yang tadinya tidak mempunyai kemampuan, keterampilan dalam membuat misalnya daur ulang limbah bekas botol air mineral bisa diolah menjadi sebuah lukisan yang bagus. Ada kopi yang biasa kita minum, ada juga yang sudah istilahnya kadaluarsa dibuang.
Nah ini dimanfaatkan. Kopi-kopi yang sudah kadaluarsa dimanfaatkan sebagai apa? Menjadi sebuah lukisan yang sangat bagus sekali. Dan itu pernah kami lakukan, kita buat literasi kopi, lukisan kopi. Waktu kami buat di Perpustakaan Nasional di Jakarta, itu hasilnya luar biasa. Hasil dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Itu menghasilkan ekonomi yang sangat tinggi sekali. Jadi dari lukisan itu bisa kita belajar, bisa menghasilkan satu keterampilan yang bagus sekali. Dan tentu saja pustakawan tidak bekerja sendiri. Tidak bisa, karena pustakawan bukan ahli, bukan pelukis, bukan ahlinya bidang misalnya desain visual. Dia harus bekerja sama. Bukunya disiapkan oleh pustakawan. Buku tentang kopi, buku tentang rempah-rempah disiapkan oleh pustakawan dan dipanggil pakarnya, ahlinya yang membicarakan tentang buku tersebut. Lalu dipraktekkan. Jadilah itu sebuah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah kalau Pak Sekda tadi menyatakan kita kan harus menyongsong ke depan di 2045 Indonesia emas. Mudah-mudahan kita bukan mendapatkan generasi cemas gitu. Yang kita sekarang generasi emas, bukan cemas. Tetapi bagaimana kita menyiapkan generasi emas itu kan mulai dari sekarang. Kalau literasi itu berdampak, maka peran perpustakaan ini dia harus ditingkatkan. Nah sekarang kalau SDM-nya saja kurang, bagaimana perpustakaan itu bisa berdampak? Ini yang perlu juga diperhatikan, bahwa kita untuk bisa mengangkat perpustakaan juga harus diperkuat dengan SDM-SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas itu adalah SDM yang dianggap kompeten. Kompeten itu ditandai dengan sertifikasi. Kalau sudah tersertifikasi, kami yakin bahwa tenaga pengelola perpustakaan yang sudah tersertifikasi tadi itu bisa melakukan hal-hal yang arahnya adalah menjadi transfer knowledge tadi. Nah, ini yang sangat dibutuhkan. Jadi kalau dinas perpustakaan itu perlu ditambah lagi SDM-nya berkaitan dengan pustakawannya. Nah, tadi Pak Amar sempat menyebutkan berkaitan dengan bagaimana di lembaga pendidikan ada jurusan perpustakaan atau prodi perpustakaan. Saya belum tahu di Ternate apakah sudah UIN udah ada perpustakaan itu belum ya. Tapi kalau misalnya mau ditingkatkan, bisa juga melalui vokasi dulu. Vokasi D3 atau D4 itu bisa tingkatkan. 2 bulan lalu saya pernah memberikan motivasi buat teman-teman di prodi perpustakaan di UNS Solo untuk membentuk vokasi D4. Nah syarat-syaratnya itu apa saja yang saya lihat untuk bisa memajukan membuka vokasi D4 ini, sehingga yang ditanya pasarnya kira-kira di Perpustakaan Nasional kemarin kita buka lowongan untuk CPNS itu 2024 hanya 155 orang yang melamar, 2.320 yang melamar. Banyak itu. Bukan main itu, se-Indonesia. Nah saya pikir kenapa yang di Jakarta dikejar, yang di provinsi bagaimana, yang di kabupaten kota gimana? Apakah dibuka juga rekrutmen untuk pustakawan calon-calon pustakawan? Nah ini juga yang menjadi perhatian di daerah. Jadi kalau di Jakarta saja peminatnya sampai 2.000 lebih, padahal yang dibutuhkan hanya 155, artinya itu rata-rata 5 Pak, nggak jauh-jauh. Itu kalau kita dapatkan 10 saja pustakawan itu luar biasa. Jadi saya kira kekurangan SDM ini yang akan bisa menjembatani keberhasilan dari peningkatan literasi di daerah tersebut. Oleh Kepala Pustaka Nasional ada relawan literasi. Nah, relawan literasi ini memberdayakan para pegiat literasi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, pegiat literasi ini dia harus punya kerjasama dengan
dinas-dinas yang terkait. Tetapi itu memang program yang disupport langsung oleh, dan juga untuk bimbingannya tadi nanti kami akan kerjasama dengan dinas terkait di kota atau di kabupaten atau di provinsi. Nanti dari tim pusat akan datang memberikan bimbingan. Jadi tidak dilepas, selesai KKN program itu harus tetap jalan, tetapi harus dalam pemantauan di daerah yang terkait lagi. Jadi pustakawan ini harus bergerak. Jadi pustakawan nanti akan melanjutkan pembinaannya, pengawasannya, seperti itu. Jadi program ini harus berkesinambungan dan kolaborasi harus tetap jalan. Luar biasa. Begitu Pak. Ya, terima kasih nih Pak Agus ya. Mendengar penjelasan dari Pak Agus, rasa kayak kita lagi minum kopi rempah, nikmat gitu. Sesuai dengan pembahasan beliau ya, karena nanti ada tulisan beliau, mungkin nanti di terakhir kita akan tanyakan. Menariknya, saya mungkin kayak Pak Wasis ya, ini yang kita lihat mereka di perpustakaan. Lalu bagaimana kita merancang generasi mas lewat mahasiswa lewat kelas tadi, mungkin KKN literasi, KKN literasi dan lain sebagainya gitu. Silakan Pak. Ya, baik Pak Dr. Muhammad. Mohon izin Pak Asep, Pak Agus, Pak sama Ibu Sofia Oji ya. Baik Pak Dr. Muhammad, saya ingin menjelaskan dulu bahwa yang pertama yang disampaikan oleh Pak Asep sama Pak Agus itu menarik sekali karena lebih menyentuh kepada filosofi yang tadi yang dimaksudkan Pak. Saya mencoba untuk menjelaskan dari sektor teoritis, akademis gitu Pak, izin untuk bisa mengkaitkan antara harapan dari Astagfirullah tadi kemudian diturunkan dengan kita punya tantangan lagi adalah transformasi kesehatan Pak Dokter. Jadi transformasi kesehatan itu menuntut kita bahwa sumber daya manusia yang kita luluskan nanti atau kita ciptakan nanti itu mereka setidaknya tidak hanya menjadi SDM yang tanda kutip literasi, artinya mereka juga mampu untuk menulis dan membaca, tetapi ada nilai tambah di sana yang bisa mereka bawa nanti pada saat di masyarakat atau di tatanan pekerjaan mereka selanjutnya. Kemudian juga ada arahan dari pimpinan kami melalui visi misi kami itu memang ada terkait juga dengan kearifan lokal, bagus. Jadi visi misi terkait dengan mengusung kearifan lokal. Beberapa riset yang kami punya juga itu mengusung sehingga menguatkan dari sektor tenaga kesehatan maupun pelayanan atau penanganan kesehatan di masyarakat. Kami bawakan bahwa untuk membina dan mendidik anak mahasiswa tidak hanya skopnya adalah di seputar literasi, tetapi bagaimana kita bisa mendidik, membina, dan sekaligus yang paling terpenting adalah mengasuh. Karena lulusan-lulusan kami dan kemudian juga para pustakawan kami ini, mereka adalah SDM kami yang memang terkecimpung di dalam dunia jasa pelayanan kepada masyarakat atau kepada manusia, sehingga tidak sampai menembus kepada rasa, sehingga para penerima pelayanan itu dalam konteks ini masyarakat dan pasien itu mereka sangat senang sekali, sangat ekspektasi untuk harapan kami ke depan itu memang sangat senang sekali. Betapa tidak mahasiswa yang notabene adalah generasi jiwa yang memang betul-betul bisa mengambil keputusan untuk bisa merubah si mahasiswanya itu untuk pola pikirnya, maka akan dia tidak bisa mengatasi masalah karena mereka ini juga kan banyak bertanya gitu. Dan akhirnya ada yang bilang kami tidak bisa secepat sweep ke TikTok gitu, tetapi kami bisa menjelaskan bab per bab yang bisa diartikan dengan baik gitu. Berarti artinya bahwa memang literasi yang terkait juga dengan buku-buku ini itu sampai sepanjang zaman peradaban, dari mulai zaman dulu sampai zaman sekarang itu
menjadi sesuatu yang tidak bisa digantikan. Luar biasa ya. Jadi ini barangkali kita bisa katakan bahwa yang namanya, tetapi kendaraan itu dia bagus, mesin sudah bagus, dia tidak bisa berjalan karena dia tidak punya roda. Maka roda itu adalah bagian dari yang namanya bahasa. Ada perlu komunikasi, kerjasama dan lain sebagainya. Sehingga itu dia bisa berjalan dengan baik. Maka literasi dia akan bisa diwujudkan dengan sesuatu yang lebih berfaedah, bermakna, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itulah yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita pada pagi menjelang siang hari ini. Dan kita pamit karena kita punya kesibukan lain yang akan dilakukan. Maka saya Ahmad Romi mengucapkan dan bersama dengan para narasumber pada hari ini kami mengucapkan terima kasih banyak telah hadir. Dan kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Subah Jo.